Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, Rabb alam semesta ini, Ar-Rahmanir Rahim. Dia yang maha pengasih, yang kasih sayangnya meliputi segala sesuatu. Al-Alimil Hakim. Dia yang maha mengetahui, yang ilmunya pun meliputi segala sesuatu. Dan dia maha bijaksana, banyak hikmahnya. Tidak pernah menentukan sesuatu yang sia-sia. Dan tidak ada ciptaan Allah yang tidak berguna. Peristiwa apapun yang kita lalui dalam kehidupan ini, baik itu peristiwa yang menyenangkan atau peristiwa yang menyedihkan, sejatinya semua Allah tentukan dengan hikmah. Pasti ada hikmahnya. Sehingga seorang hamba hendaklah terus berbahagia, tersenyum menerima takdir ilahi. Bagi yang mungkin tidak memiliki anak sedangkan sudah berusaha, bagi yang mungkin terus menganggur tidak bekerja padahal sudah memasukkan lamaran kemana-mana, pasti ada hikmah. Tugas kita sebagai hamba adalah bersyukur kepada Allah, karena sejatinya nikmat yang Allah berikan jauh lebih banyak daripada musibah yang menimpa kita. Tapi sayangnya mata kita selalu terbuka kepada musibah. Ruwet urip iki, susah awakku, subhanallah, berapa tahun kau susah. Tapi memang itulah manusia. Allahumma dua kita orang. Allah, kayaknya harus pakai dua aja mic-nya. Oh, ini mungkin volumenya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk manusia termulia yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini, untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Kita sudah membahas tentang beriman kepada Allah. Seorang muslim dalam keimanannya berusaha untuk tidak taklid buta, tapi keimanannya itu berdasarkan ilmu. Maka kita tahu Allah itu ada, dan Allah itu pencipta. Kemudian Allah Jalla Jalaluh, Dia memiliki sifat-sifat yang mulia dan nama-nama yang indah. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Tiada sesuatu apapun yang serupa dengannya, dan dialah zat yang maha mendengar dan maha melihat. Menetapkan sifat-sifat Allah yang ditetapkan oleh Allah sendiri adalah kewajiban kita, karena yang lebih tahu tentang Allah ya Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Sehingga tatkala Allah mensifati dirinya Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah berada di atas, tinggi di atas arasy-Nya, ya kita percaya.
Kenapa? Karena Allah yang jelaskan. Dia lebih tahu tentang dirinya daripada kita. Allah menetapkan bahwa Dia Maha mendengar, dan kita tetapkan Allah Maha mendengar. Allah menyebutkan bahwa Dia menciptakan Adam alaihissalam dengan kedua tangannya. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Kata Allah, dengan kedua tanganku. Kita percaya Allah mensifati dirinya sendiri, bukan kita yang bikin-bikin. Tapi ingat, Allah tidak menyerupai makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Dan di antara bentuk beriman kepada Allah adalah beriman bahwasanya hanya Allah yang berhak disembah. Tidak hanya percaya kalau Allah itu ada, Allah itu pencipta, Allah itu memiliki nama-nama yang mulia dan sifat-sifat yang agung, lalu kita beribadah kepada selain Allah, maka keimananmu tidak benar. Karena seorang yang beriman kalau Allah pencipta, maka dia dituntut untuk mengesahkan Allah. Tuntutan dari yang percaya pencipta langit dan bumi ini, sang pencipta adalah Allah. Yang memberikan rizki adalah Allah. Yang menghidupkan adalah Allah. Yang menerbitkan mentari dari timur dan menenggelamkan di barat adalah Allah. Maka tuntutannya, kau tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah. Karena Dialah pencipta yang berhak disembah. Baik, kemudian kita masuk kepada pembahasan beriman kepada malaikat. Ini tadi mati. Masya Allah. Baik, dengar jamaah. Beriman kepada malaikat. Ustaz udah tahu lah Ustaz. Nah, kita akan bahas lebih dalam lagi. Apa itu malaikat? Seorang muslim beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Dia meyakini bahwa mereka merupakan makhluk yang mulia. Makhluk. Ingat, malaikat itu makhluk. Karena ada orang meyakini bahwasanya malaikat itu hanya kekuatan spirit aja. Nggak ada. Wujudnya itu nggak ada. Ada. Kita sebagai seorang muslim meyakini malaikat ada. Mereka adalah makhluk yang mulia. Mereka diciptakan dari apa? Dari cahaya. Syaitan diciptakan dari api. Manusia diciptakan dari tanah. Dan malaikat diciptakan dari cahaya. Anda mau bertanya, berarti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diciptakan dari apa? Dari tanah. Karena beliau manusia dan bukan malaikat. Mungkin sebagian meyakini Nabi diciptakan dari cahaya. Ada yang meyakini Nabi itu tidak ada bayangannya. Karena tercipta dari cahaya. Gak mungkin cahaya membiaskan bayangan. Ada bayangan gak mungkin. Tapi kita yakin Rasul SAW mengatakan, Qul innama ana basyarun mithlukum. Aku ini manusia seperti kalian. Kemudian, jadi beriman yang pertama, kita beriman bahwasanya malaikat adalah makhluk yang mulia yang diciptakan dari cahaya. Yang kedua, kita beriman bahwasanya Allah Jalla Jalaluh telah memberi mereka tugas-tugas. Masya Allah jemaah. Naam jemaah. Malaikat itu bersayap. Makhluk yang punya sayap. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajniha. Yang mereka punya cahaya. Berapa cahayanya? Mathna, dua-dua.
wa thulatha, 3-3. Kalau burung sayapnya berapa? 2. Kalau laron 4. Iya. Ada sebagian binatang yang sayapnya tersembunyi. Antum pernah melihat binatang seperti kunang-kunang, kumbang, itu bersayap. Dan sayapnya macam-macam jumlahnya. Jibril berapa sayapnya? 600. Situmia jana. Kalau kita lihat yang namanya laron 4, Jibril itu memiliki sayap 600 sayap. Kalau dibuka nutup timur dan barat, antum tidak akan melihat cahaya, gelap. Mereka memiliki tugas-tugas. Disebutkan di antara tugas-tugas mereka, dan ingat malaikat itu melaksanakan tugasnya tanpa ada kekurangan dalam pelaksanaan tersebut. Apa aja ini perintahkan oleh Allah kepada mereka, mereka laksanakan. Kalau kita slogannya doang, sami'na wa ata'na, sawwu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah. Apa kata makmumnya? Sami'na wa ata'na. Nggak ada yang gerak, nggak ada yang merapatkan shaf, cuma ngomong doang. Malaikatlah wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Itu malaikat-malaikat Allah. Jadi mereka punya tugas yang macam-macam. Di antara tugas malaikat, ya ada yang tugasnya mengantarkan wahyu, menyampaikan wahyu. Jibril alaihissalam. Ada yang tugasnya ngurusin urusan hujan. Siapa nama malaikatnya? Siapa jemaah? Yang di situ, yang percaya sama malaikat. Siapa malaikat yang ngurusin hujan? 1 Mikail. Sebelahnya semuanya Mikail apa satu doang yang Mikail? Jemaah, siapa Ustaz ya? Lupa sudah, satu pelajaran SD dulu anak. SD ngerti. Gitu jemaah. Kita kadang-kadang pelajaran agama memang kita sampingkan. Padahal beriman dengan malaikat ini salah satu rukun iman. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Tuh, artinya kita perlu belajar. Diulangin lagi, ulangin lagi. Dulu udah pernah belajar, belajar lagi supaya kau tambah yakin dan semakin faham. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meminta tambahan kecuali tambahan ilmu. Wa qul rabbi zidni ilman. Dan sejatinya orang yang tidak pintar adalah orang yang merasa pintar. Orang yang tidak pintar adalah orang yang merasa pintar. Wis ngerti awakku. Gampang. Iya, Allah mudahkan ilmu itu buat kita, tapi kita perlu menuntutnya. Mikail ditugaskan untuk urusan hujan. Kemudian Israfil tugasnya ngapain? Niup trompet. Trompet di mana? Niup trompet. Iya, trompet. Masya Allah. Ingat, Allah ketika menyebutkan dalam Al-Quran wa nufikha fis sur, dan ditiupkan di sangkakala. Sangkakala. Apa sur itu?
qarnun yunfakhu fi, yaitu tanduk yang digunakan untuk meniup suara. Jadi bukan trompet ada nadanya apa, nggak, bukan. Jadi itu ya suaranya cuma wallahu alam suaranya seperti apa. Tapi kalau kita lihat itu kalau ditiup hanya suara peringatan sebenarnya yang keluar dari sana. Itu Israfil. 3 malaikat ini adalah malaikat yang paling agung di antara malaikat-malaikat Allah. Kita percaya mereka ditugaskan dengan sarana kehidupan. Jibril ditugaskan wahyu. Yang wahyu itu adalah kehidupan hati. Jiwa manusia ini hidup dengan apa? Dengan wahyu ilahi. Allah menyebut Al-Quran itu ruhan, ruh. Sedangkan orang yang tidak mengikuti wahyu, sejatinya dia bangkai hidup. Hidup jasadnya tapi ruhnya mati. Membuat kerusakan di bumi dan tidak merasa dia membuat kerusakan. Adapun Mikail jelas kehidupan manusia ini waja'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Kami jadikan dari air, semua yang hidup itu dari air. Tidak ada air, tidak ada kehidupan. Apa aja tuh? Itu tercipta dari air. Bahkan awal kehidupan air. Bagaimana kehidupan di Mekah? Kok bisa ada kehidupan di padang pasir? Di lembah, gunung-gunung batu. Kenapa kok bisa ada kehidupan? Karena ada air. Zam-zam di sana. Dan Mikail tugasnya mengatur hujan. Hujan itu urusannya Mikail, bukan urusannya tukang sarang hujan. Iya. Karena sampai sekarang masih ada sebagian umat Islam yang percaya dengan tukang sarang hujan. Tukang sarang hujan itu propagandanya bagus ya, Pak. Kalau hujan turun, gak usah bayar. Ya iyalah. Dia kan tinggal nunggu, mudah-mudahan ya turun. Mudah-mudahan nanti. Kalau turun, maaf Pak. Ya sudah, gak usah bayar Bapak. Sejatinya dia itu tidak pernah nyarang hujan. Memang hujannya tidak turun. Makanya orang-orang kampung percaya ini Masya Allah fulan. Masya Allah dia. Kalau hujan turun gratis. Masa dia mau minta duit? Anak sudah berusaha. Nggak ada usahanya, cuma duduk komat kamit kelihatan serius gitu ya. Ya lihat, aduh udan koyo ini. Burung oleh duit. Nah, itu tugasnya Mikail. Allah yang menugaskan. Dan subhanallah, subhanallah jemaah. Anak pernah pulang dari Bondowoso ke Jember. Keluar dari masjid hujan terus. Sampai di satu tempat kering jemaah. Wallah keringnya cuma 100 meter. Di tempat itu sudah kelihatan sangat deras, yang sini kering. Siapa yang ngatur itu? Allah Jalla Jalla. Kita kalau melihat hujan, oh Masya Allah, amale wong Lumajang Masya Allah. Yang kering-kering itu amalnya kurang. Belum tentu. Karena bisa jadi hujan turun sebagai azab buat sebagian orang, nah, dan sebagian lainnya adalah nikmat. Jadi Mikail tugasnya untuk kehidupan manusia di dunia. Adapun Israfil, maka dia berkaitan dengan kehidupan setelah kematian. Karena Israfil akan meniupkan sangkakala, kemudian ruh manusia itu berbondong-bondong berebut menuju ke jasadnya masing-masing. Miliaran manusia, tidak ada yang salah. Umpamanya salah ruhnya ana masuk ke tubuhnya saya, oh salah melbunya, pindah, nggak ada jemaah. Allah itu sudah memberikan tugas kepada malaikat-malaikat dengan tugas yang sangat detail mereka melaksanakan. Ada malaikat
yang tugasnya ngurusin neraka. Khazinun nar, Malik namanya. Itu penguasa neraka, artinya malaikat. Kalau mungkin bahasa sekarang itu koordinatornya, yang ngurusin komandannya, yang ngurusin urusan neraka itu Malik. Masya Allah. Kehilangan bapaknya dia. Yang mana dia cari bapaknya? Oh, itu bapaknya. Alhamdulillah. Nah, kadang-kala ibunya capek ngurusin anaknya, dilepas anaknya cari bapaknya. Masya Allah. Alhamdulillah ketemu ibu sama bapaknya, jadi anaknya tidak hilang. Baik. Malik panglima, komandan yang ngurusin neraka. Penghuni neraka ketika sudah disiksa di dalam api neraka dengan siksaan yang mereka tidak akan mampu menahannya. Mereka mengatakan, wanadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Mereka menyeru, wahai Malik, wahai Malik, mintakan kepada Tuhanmu agar mematikan kita semuanya, membinasakan kita semuanya. Apa kata Malik? Qala innakum makithun. Nggak ada kematian di sini. Kalian tetap di sini merasakan siksa itu. Mereka sudah tidak tahan sehingga mereka mengharapkan kematian. Nggak ada Malik kesian, nggak ada. Innakum makithun. Dan disebutkan ketika Rasul SAW Isra dan beliau melihat Malik, ketika itu dia melihat wajahnya tidak ada senyum di wajah malaikat Malik. Nabi bertanya kepada Jibril, kenapa seperti itu dia? Malik tidak pernah tersenyum mundu khalaqallahu nar. Sejak Allah ciptakan neraka, Malik tidak pernah tersenyum. Allah jemaah, inna azabi la syadid, kata azab Allah terpedih. Malaikat Ridwan yang diwakilkan untuk mengurusi surga. Kemudian ada malaikat-malaikat yang ngurusin kematian, yang banyak dikenal namanya Izrail. Tidak ada sepanjang yang Anda ketahui hadis atau penjelasan dari para sahabat Nabi tentang nama malaikat pencabut nyawa kalau namanya Izrail. Yang disebutkan dalam hadis-hadis, yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim, namanya adalah Malakul Maut, malaikat pencabut nyawa, malaikat kematian. Itu mereka. Adapun Israel disebutkan dalam Israiliyat. Bisa jadi benar, bisa tidak, tapi tidak ada dalam hadis yang sahih. Karena memang kalau kita lihat nama-nama itu termasuk nama-nama yang ada dalam kitab mereka. Ismail, Israil, ya. Begitulah nama-nama yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ada malaikat-malaikat yang tugasnya memanggul arsy Allah. Berapa jumlahnya? Jamaah, berapa jumlahnya yang membungkus arsy Allah? 4. Betul. Masya Allah. Ini Ustaz Ridwan jelaskan 4. Tapi Allah berfirman, apa ayatnya jemaah? Astagfirullah. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ
Yauma idzin thamaniyah. Thamaniyah itu berapa? Masya Allah, nanti betul. Jadi memang ada perbedaan pendapat di antara ulama. Nanti pada hari kiamat yang memanggul 8, jelas. Sekarang berapa? Ini yang dikatakan sekarang jumlahnya 4. Tapi pada hari kiamat semua sepakat yang memanggul arsy Allah adalah 8 malaikat. Bagaimana besarnya malaikat-malaikat Allah. Allahu Akbar. Tuh alam semesta ini kalau dibandingkan dengan arsy Allah, dengan kursi Allah, seperti halaqah yang dilemparkan di padang pasir. Kecil sekali. Terus bagaimana yang memanggul arsy? Baik. Ada malaikat-malaikat yang tugasnya mencatat amalan Bani Adam. Nah, dicatat amalan. Kemanapun kau berada, ada malaikatur rahmah yang membawa rahmat, yang menjagamu. Tapi ingat, malaikat itu tidak masuk ke dalam rumah yang ada gambar bernyawa, patung, atau yang lainnya, atau ada anjing. Sebagian orang mengatakan, enak kalau malaikat tidak masuk, kan berarti tidak dicatat amalan anak. Itu malaikat pembawa rahmat yang tidak masuk. Kalau yang nyatet, tetap nyatet jemaah. Bukan berhenti nyatet. Akhirnya orang kalau mau berbuat maksiat, naruh anjing depan rumahnya. Ini pemahaman yang tidak benar. Yang tidak masuk malaikat penjaga yang menjagamu. Itu yang tidak masuk. Tapi yang mencatat, tetap mencatat. Kemanapun kau berada, kau akan dicatat. Kemudian ada malaikat yang tugasnya menjaga anak Adam. Artinya subhanallah jemaah. Kadangkala kita berjalan seharusnya kita itu tabrakan. Tinggal sedikit sekali. Mungkin 2 detik tabrakan. Tapi Allah selamatkan. Ada malaikat yang tugasnya menyelamatkan. Anak-anak kecil. Antum lihat kadang-kala anak kecil itu pegang ularnya. Orang tuanya ketakutan. Tapi dia ketawa-ketawa. Dan tidak digigit. Siapa yang jaga? Malaikat yang utus semua. Yang bertugas melakukan itu. Kemudian mereka bertasbih, mereka bertahmid, mereka tidak pernah jenuh melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita sudah tahu malaikat itu ada. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi menyebutkan ayat-ayat yang menyatakan seorang mukmin harus yakin malaikat itu ada. Di antaranya surah An-Nisa ayat 136. Allah mengatakan wa man yakfur billahi wa malaikatihi. Barang siapa yang kufur kepada Allah dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maka mereka yang kufur, tidak beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah. Artinya seorang mukmin kalau hanya beriman kepada Allah, tidak beriman kepada malaikat Allah, dia nggak ada malaikat. Anda nggak percaya malaikat ada. Kenapa? Anda nggak pernah melihat sih. Hanya diragukan. Tidak beriman kepada kitab-kitabnya. Di kitab Allah dijelaskan malaikat ada. Ya, menurut Ana malaikat itu tadi hanya spirit aja sih, semangat untuk melakukan kebaikan. Tapi kalau wujudnya nggak ada. Na'udzubillah min hadzal kalam. Maka dia telah tersesat, orang yang tidak mau beriman. Di surah Al-Baqarah ayat 98, orang-orang Yahudi ketika bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang siapa malaikat yang turun membawa wahyu kepadamu, kata Nabi SAW, Jibril. Apa kata? Itu musuhnya orang-orang Yahudi.
Bayangkan. Maka Allah katakan, man kana aduwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikal fa innallaha aduwwun lil kafirin. Barang siapa yang menjadi musuh bagi Allah, bagi malaikat-malaikatnya, bagi rasul-rasulnya, bagi Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Jadi mereka yang tidak beriman bahkan memusuhi malaikat, maka mereka adalah orang-orang kafir. Jadi di surat Al-Haqqah disebutkan tadi tentang yang memanggul, yang menjunjung arsy Allah. Di surat Al-Haqqah ayat 17 Allah mengatakan, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniya. Kemudian di surat Al-Muddathir ayat 31 Allah mengatakan, wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika. Yang menjaga neraka nantinya alaiha tis'ata asyar, ada 19 malaikat. Ini panglima-panglimanya yang dibawa kepemimpinan Malik. Ketika ayat ini turun, di kota Mekah itu ada satu jagoan yang dia kuat sekali. 10 orang nggak ada yang bisa. 10 orang melawan dia semuanya kalah. Disebutkan kekuatan dia itu bisa nginjak kulitnya sapi atau kulitnya onta, dia injak dan semua orang narik agar dia bergerak. Kulit itu hancur, dia tidak bergerak dari tempat. Dia mengatakan, sudah gampang, urusan nanti di neraka ada 19 malaikat, yang 10 aku hadapin, 19 yang 9 kalian nanti menghadapi. Nah, orang tidak tahu. Allah mengatakan, wa ma ja'alna ashaban nar illa malaika. Mereka malaikat, bukan makhluk-makhluk biasa. Kemudian kalau berbicara tentang jumlah malaikat, berapa jumlah malaikat? Wallah, banyak kali mereka. Anak akan bacakan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang jumlah malaikat dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita ketika kejadian Mi'raj. Beliau mengatakan ketika beliau sampai ke langit ke-7, farufi ali al-baitul ma'mur, diangkat ditampakkan kepada aku rumah yang makmur, baitul ma'mur, tempat ibadah yang penuh, yang selalu ramai. Fasa'altu Jibril, aku tanya sama Jibril, ini apa nih? Faqala hadzal baitul ma'mur, ini adalah baitul ma'mur, yusalli fihi kulla yawmin 70,000 malakin idza lam ya'udu ilaihi akhir ma alaihim. Tuh, salat di tempat ini tiap hari 70.000 malaikat. Kemudian mereka keluar, besoknya diganti dengan 70.000 malaikat, dan seperti itu. Tidak pernah malaikat yang masuk ini besoknya masuk lagi, nggak ada. Tiap hari yang masuk itu malaikat berbeda. Nanti api neraka didatangkan, jahanam itu memiliki 70,000 zimam, 70.000 tali kekang. Ma'a kulli zimamin 70,000 malaikat. Dengan setiap tali kekang ada 70.000 malaikat yang menarik. Gimana besarnya api neraka? Padahal malaikat-malaikat sudah besar. Jadi kalau bicara malaikat, kita mempercayai, Syekh menyebutkan banyak dalil tentang malaikat dalam Al-Quran Karim. Seringkali kita mendengarkan tentang malaikat. Rasulullah SAW menceritakan tadi tentang Baitul Ma'mur. Dan beliau pernah bersabda, "Attatis sama wa huqqalaha an ta'id." Langit itu merintih dan pantas dia merintih. Langit itu merintih. Kata Nabi, pantas dia merintih. Ma fiha maudhi arba asabi illa 'alaiha malak sajid. Tidak ada satu lokasi di langit itu
Lokasi segini besarnya, 4 jari, kecuali ada malaikat yang sedang meletakkan jidatnya sujud. Penuh. Makanya Allah tuh nggak butuh kita beribadah, nggak butuh Allah. In ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik itu buat kalian. Itu mereka subhanallah, jumlahnya begitu banyak. Di antara yang dilakukan malaikat adalah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Itu Allah dan malaikatnya bersolawat buat Nabi. Berapa jumlah malaikat yang bersolawat? Tak terhingga mereka bersolawat kepada Nabi alaihissalam. Kemudian tentang hari Jumat nih, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumul jum'ah," apabila hari Jumat, "kana ala kulli babin min abwabil masajid malaikah yaktubuna al-awwal fal awwal." Setiap hari Jumat tuh malaikat tuh berjaga di pintu-pintu masjid. Mereka nulis siapa yang datang. Tentunya yang pertama ditulis pertama. Fa'idha jalasa imam, kalau imam sudah duduk mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia duduk, malaikat itu tutup kitabnya dan dia berkumpul dengan yang sudah datang untuk mendengarkan ceramah. Ini juga pelajaran buat kita. Ketika kita yakin dengan malaikat ini, masuk masjid telat, aduh, sudah ditulis malaikat. Iya, itu harus ada di diri kita. Sehingga kita, insya Allah pekan depan mau datang yang lebih awal. Kita tahu yang awal, yang datang pada jam pertama, seperti bersodakoh apa? 1 ekor onta. Bayangkan jamaah, 1 ekor onta itu harganya berapa? 25, 27, 30 juta. Antum bisa sedekah tiap hari atau tiap Jumat 30 juta. Wallahu a'lam. Ke masjid yang dibawa 5.000. Kalau di dompetnya ada 10.000 nggak jadi, nggak jadi sodakoh. Nih antum ke masjid di awal waktu, antum seperti sodakoh 1 ekor onta. Malaikat tuh catat, oh awal bulan, masya Allah, 1 ekor onta. Yang di jam selanjutnya seperti 1 ekor sapi. Yang selanjutnya seperti domba yang bertanduk. Yang selanjutnya seperti ayam. Yang selanjutnya seperti telur. Yang telat datang imam sudah naik, tutup kitabnya malaikat dan kita ke masjid. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.